Pemirsa apa kabar? Anda tengah mengikuti Warta Berita PTS tanggal 23 Juli. Lagi-lagi ada taifun yang sedang mendekati Taiwan. Menurut pemantauan Administrasi Cuaca Pusat atau CWA, depresi tropis TD13 berpeluang berkembang menjadi taifun 0 malam ini hingga dini hari besok. Posisinya saat ini terletak di perairan timur Filipina dan diperkirakan bergerak ke arah barat-barat laut hingga berada pada jarak terdekat dengan Taiwan pada Sabtu ini. CWA tidak menutup peluang dikeluarkannya peringatan laut segera setelah taifun 0 terbentuk. Cuaca pagi hari di wilayah utara diselimuti suhu panas terik seiring dampak sistem tekanan tinggi Samudra Pasifik. Namun depresi tropis TD13 diperkirakan berpotensi menguat menjadi taifun 0 mulai malam ini hingga esok subuh. Peringatan laut berpeluang dikeluarkan seiring pergerakan 0 yang kian mendekati Taiwan. 接触到这个海域的前24小时，也就是说今天晚上深夜到明天清晨这段时间，就有机会发布海上台风警报。 CWA memprediksi depresi tropis yang kini berada di kawasan perairan timur Filipina akan bergerak menuju arah barat-barat laut dan diperkirakan mencapai Selat Passu tanggal 24 malam. 0 berada di jarak terdekat saat melintasi perairan barat daya Taiwan tanggal 25. Terkait dampak curah hujan, angin tenggara akan menguat mulai tanggal 24, mendatangkan curah hujan signifikan di wilayah timur Hualien, Taitung, dan Semenanjung Hengchun, terutama dari tanggal 25 subuh hingga pagi hari. 迎风面的花莲跟台东以及这个恒春半岛都是主要降雨的一个热区哦。那这段期间的降雨大概会落在大雨到豪雨等级之间。 Pakar memperingatkan warga untuk tidak meremehkan curah hujan. Walau taifun berangsur menjauh dari tanggal 26 hingga 29, dampak berkelanjutan angin selatan menyebabkan kondisi cuaca di wilayah selatan Hualien dan Taitung tidak stabil, dengan peluang hujan berkala yang disertai petir. Selain itu, kondisi angin dan ombak di perairan tenggara Taiwan juga mengalami penguatan intensitas. Perusahaan teknologi Aconpio Green di New Taipei secara proaktif melaporkan bahwa minyak kamelia produksinya terdeteksi mengandung zat benzopiren melebihi batas dan bahwa sekitar 1.000 botol produk terkait telah beredar di pasaran. Namun bahan baku yang digunakan dipastikan bukan berasal dari perusahaan minyak Central Union CUOC. Sementara dalam investigasi susulan minyak bermasalah CUOC, Kejaksaan Distrik Taichung meluncurkan penggerebekan fase kedua dan menahan 3 tersangka, mencakup manajer pabrik CUOC. Skandal minyak bermasalah belum mereda. Pemkot Taichung merilis daftar pelaku usaha hilir mencakup restoran Mei Seafood yang pernah meraih penghargaan Michelin dan sebuah kafe dalam gedung National Taichung Theater. Tanggal 22, Kejaksaan Distrik Taichung menahan 3 tersangka mencakup manajer pabrik CUOC atas pelanggaran UU Keamanan dan Sanitasi Pangan. 其中陈姓厂长有湮灭、伪造证据及勾串共犯证人之余，向法院申请羁押禁见。 Menanggapi laporan terkait ditemukannya kandungan zat benzopiren yang terdeteksi dalam satu batch produk minyak kamelia Aconpure, Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan menyatakan bahan baku pada kasus ini berbeda dengan yang digunakan CUOC. Pelaku usaha di bagian hilir telah menarik produk sebagai langkah preventif. Faktor penyebab tingginya kadar zat terkait masih perlu diselidiki lebih lanjut. Seiring membeludaknya pesanan menjelang Festival Bulan Hantu dan Festival Kue Bulan, para pelaku usaha pun merasa was-was dalam menghadapi dinamika gejolak pasar. 目前合格的一个油品，但是现在忽然之间现在就是缺货嘛，像美食家的沙拉油也涨价。 Saat para pelaku usaha hilir berupaya mencari pasokan alternatif, muncul laporan terkait dugaan praktek mendongkrak harga di pasaran. Ada perusahaan menyatakan harga minyak kedelai yang dipasok telah melambung 13% bahkan mulai kehabisan stok. Kementerian Perekonomian menegaskan pihaknya sedang berkoordinasi dengan 3 produsen minyak lainnya untuk meningkatkan kapasitas produksi dan mengimbau warga agar tidak mengambil sikap antisipatif yang berpotensi memicu kepanikan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan pemerintah AS akan mengenakan tarif impor 100% terhadap obat generik mulai 2028 yang akan dinaikkan lagi menjadi 200% pada 2029, bertujuan mendorong perusahaan farmasi untuk memindahkan kembali fasilitas produksinya ke AS. Hal ini segera memicu kekhawatiran di Taiwan bahwa biaya produksi obat akan meningkat. Pemerintah pun didesak mempercepat program obat diproduksi di dalam negeri.
Menurut pengumuman Trump, obat generik impor akan tetap bebas tarif selama 2 tahun sebelum tarif impor diberlakukan. Tujuannya mendorong perusahaan farmasi untuk kembali ke AS dan mengurangi ketergantungan pada rantai pasokan luar negeri. Asosiasi Farmasi Generik Taiwan (TGPA) khawatir kebijakan itu akan meningkatkan biaya produksi obat dan risiko kekurangan pasokan obat di Taiwan. Berdasarkan statistik FTA, nilai ekspor obat generik dan bahan baku farmasi Taiwan ke AS tahun 2024 mencapai sekitar 86,5% dari total nilai ekspor produk farmasi Taiwan ke AS. TGPA menunjukkan jika perusahaan farmasi mendirikan pabrik di AS, kenaikan biaya dapat memaksa mereka untuk menarik diri dari pasar obat dengan harga rendah seperti Taiwan. Untuk itu, pemerintah didesak untuk meningkatkan kapasitas pasokan obat domestik, mengevaluasi cadangan strategis dan menyesuaikan sistem penetapan harga obat asuransi kesehatan nasional. Sebuah saluran drainase besar di Desa Erlun, Kabupaten Yunlin, baru-baru ini dipenuhi tumpukan bawang bombay dan sayuran busuk yang dibuang secara ilegal dan menyumbat pintu air di sepanjang saluran, lalu membusuk akibat terpapar terik matahari sehingga menimbulkan bau tidak sedap. Karena saat ini merupakan musim hujan, warga khawatir sumbatan tersebut akan menghambat aliran air dan meningkatkan risiko banjir. Pemkab menyatakan seluruh limbah telah dibersihkan dan berencana memasang sistem kamera pengawas sebagai langkah pencegahan. Sampah dan sayuran busuk yang hampir menutupi permukaan saluran drainase telah membusuk setelah terendam air dan terpapar sinar matahari beberapa hari. Beruntung semuanya telah dibersihkan setelah dilaporkan. Menurut Pemkab Yunlin, selain saluran drainase di Erlun, saluran irigasi di Siluo dan Lunpei juga kerap menjadi lokasi pembuangan ilegal limbah pertanian dalam jumlah besar yang tidak hanya menyebabkan lingkungan menjadi kotor dan bau, juga berpotensi menyumbat aliran air dan mengganggu fungsi drainase banjir. Pemkab akan mengundang lembaga terkait untuk membahas langkah-langkah perbaikan termasuk pemasangan sistem pemantauan atau kamera pengawas. Indonesia baru-baru ini digemparkan oleh kasus ilegal perdagangan bayi transnasional. Antara 2022 dan 2025, sebuah sindikat perdagangan manusia membeli secara ilegal sedikitnya 34 bayi di wilayah Jawa Barat yang kemudian dijual ke Singapura dan sejumlah daerah lain di Indonesia. Pengadilan Indonesia lusa kemarin menjatuhkan putusan atas kasus tersebut. Wanita tersangka utama dijatuhi hukuman penjara 7 tahun, sementara 18 oknum lainnya masing-masing divonis 3 hingga 6 tahun penjara. Tanggal 21, Pengadilan Indonesia meloloskan dakwaan kriminal terhadap sindikat perdagangan bayi beranggotakan 19 oknum yang telah melakukan transaksi jual beli sedikitnya 34 bayi dari tahun 2022 hingga 2025. Mereka menggunakan kedok lembaga adopsi untuk mengambil bayi dari keluarga kurang mampu lalu dijual ke negara lain dengan harga tinggi. 12 diantaranya bahkan telah dibawa ke Singapura dan diadopsi oleh keluarga setempat. Tersangka utama bernama Popo divonis 7 tahun penjara, sementara oknum lainnya dijerat hukuman penjara selama 3 hingga 6 tahun. Ia menyatakan tidak akan mengajukan banding. Mungkin yang memberatkan bagi klien kami adalah karena klien kami dulu pernah dipidana sebelumnya. Kalau tersangka terdakwa yang lain kan mungkin belum pernah dipidana ya, jadi mungkin tapi itu sudah lumayan baik lah menurut saya. Jaksa menyatakan akan meninjau secara seksama putusan hakim dan mempertimbangkan peluang pengajuan banding. Makanya untuk sementara ini kami menyatakan melakukan hak kami untuk pikir-pikir. Apakah ini dinyatakan dirasa malah itu memang adil atau memang itu tidak memenuhi rasa keadilan nanti kita. Namun nasib bayi yang menjadi korban menjadi persoalan pelik. Ada yang telah merampungkan prosedur adopsi di Singapura dan telah diasuh orang tua angkat mereka selama bertahun-tahun. Sementara bayi yang status orang tua kandungnya belum jelas terpaksa ditampung sementara di panti asuhan. Ini bukan kasus serupa pertama di Indonesia. Seiring larangan aborsi, banyak ibu hamil terpaksa menyerahkan bayi mereka untuk diadopsi. Hal ini dimanfaatkan oleh sindikat perdagangan manusia berkedok lembaga adopsi untuk meraup laba ilegal dari proses transaksi jual-beli lintas negara. Pemirsa, sekian warta berita dari PTS. Kita suan lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.